Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-66 yang pada pertemuan ini insyaallah taala kita akan mulai membaca ini penjelasan dari penulis yang berkaitan tentang rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Perlu kita ketahui bahwasanya al-iman bil yaumil akhir merupakan perkara yang sangat pokok di dalam agama kita. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim sangat banyak sekali penyebutan tentang al-iman bil yaumil akhir ini, ya, dan banyak sekali perkara-perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai bukti-bukti akan adanya hari akhirat. Hal ini karena al-iman bil yaumil akhir merupakan pokok ajaran agama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam seluruhnya. Dan di samping itu banyak di antara manusia yang mengingkari adanya hari akhirat ini. Sehingga sangat perlu Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan dengan berbagai macam dalil, ya, tentang adanya hari akhirat ini. Terlebih lagi bahwasanya al-iman bil yaumil akhir, keimanan terhadap hari akhir, adalah pendorong bagi amalan-amalan manusia, di mana seseorang yang mengimani adanya surga dan neraka, dia akan terdorong untuk melakukan amal-amal kebaikan karena dia mengimani adanya surga dan dia mengharapkan surga tersebut, dan dia menghindari perkara-perkara yang buruk, menjauhi kejahatan-kejahatan karena dia mengimani adanya neraka dan dia khawatir terjerumus ke dalam neraka tersebut. Sehingga kedudukan al-iman bil yaumil akhir merupakan hal yang sangat penting di dalam agama kita. Nah, dan di sini beliau mulai menyampaikan kepada kita pembahasan rinci tentang al-iman bil yaumil akhir, dimulai dari menyebutkan dalilnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya dalam beragama kita harus melandaskan agama kita ini dengan dalil, baik itu berupa amalan, apalagi berupa keyakinan-keyakinan. Maka dia harus berlandaskan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Maka beliau mengatakan di sini, ma dalilul imani bil yaumil akhiri, apa dalil yang menunjukkan tentang iman bil yaumil akhir, mengimani hari akhir. Sebenarnya tentang dalil al-iman bil yaumil akhir sangat banyak sekali, dan hal itu mencakup dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah ataupun dari ijma', ya. Bahkan ada dalil dari akal dan sebagainya, ya. Tetapi di sini beliau mencukupkan penyebutan dalil dari Al-Quran. Beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sini Syekh menyebutkan salah satu dalil tentang hari akhir, tentang al-iman bil yaumil akhir, dari surat Yunus ayat 7 dan 8, di mana Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami. Ini karena mereka tidak mengimani adanya akhirat. Waradu bil hayatid dunya, dan mereka itu ridha dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan mereka merasa tenang di dunia tersebut. Ini mereka menganggap dunia ini adalah satu-satunya kehidupan. Mereka tidak menganggap bahwasanya ada kehidupan yang lain setelah kehidupan dunia ini. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka itu lalai dari ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun, mereka itulah tempat tinggal mereka adalah neraka, disebabkan karena apa yang telah mereka usahakan, disebabkan karena amal perbuatan mereka di dunia ini. Ya, ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah sangat terang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan
tentang orang-orang yang tidak mengimani hari akhirat dan mereka menganggap bahwasanya kehidupan itu hanyalah di dunia ini saja, tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia, maka mereka diberi ancaman oleh Allah Ta'ala bahwasanya mereka akan masuk ke dalam neraka, ya, disebabkan oleh perbuatan mereka. Maka ini menunjukkan akan wajibnya kita mengimani hari akhirat, mengimani adanya hari akhirat. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innama tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi'. Yaitu dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-5 dan ke-6, Allah Ta'ala berfirman, innama tu'aduna lasadiq. Sesungguhnya apa saja yang dijanjikan kepada kalian adalah benar adanya. Kalau kita perhatikan dalam i'rab ayat ini, maka kita bisa memperinci inna di sini adalah harfu taukid, ya, jelas ya, yang dia menasabkan juga. Kemudian ma yang ada di sini adalah ma mausulah, yang dia menjadi isim inna fi mahali nasbin. Sedangkan tu'adun ini jumlah fi'liyah yang menjadi silah mausul. Nah, sehingga kita artikan sesungguhnya apa saja yang dijanjikan kepada kalian lasadiqun, adalah benar-benar ada, ya, sungguh benar-benar ada, sungguh benar-benar ada. Ini adalah khobar dari inna tadi. Jadi yang dijanjikan kepada kalian yaitu baik itu berupa janji pahala ataupun janji berupa ancaman adanya neraka bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, adanya surga dan neraka, adanya hari pembalasan, ya, di akhirat nanti, maka itu semua adalah benar adanya, bukan suatu hal yang dusta. Wa inna ad-dina lawaqi', dan sesungguhnya pembalasan itu benar-benar nyata, benar-benar terjadi. Ini pembalasan terhadap amalan perbuatan manusia yang ada di dunia, yang kemudian Allah Ta'ala akan memberikan balasan, ya. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka akan dia dapatkan balasan kebaikan yang lebih besar lagi, dan barang siapa yang melakukan keburukan maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Maka itu adalah sesuatu yang nyata dan benar-benar akan terjadi. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, inna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-7, inna as-sa'ata la'atiyah, sesungguhnya hari kiamat itu sungguh akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Ini Allah Ta'ala menyatakan di sini dengan tegas bahwasanya as-sa'ah, hari kiamat itu betul-betul akan datang. Yang mana hari kiamat ini merupakan nama lain dari al-yaumul akhir, ya, nama lain dari yaumul akhir. Maka hari kiamat atau yaumul akhir, ya, hari akhirat tersebut, la'atiyatun, sungguh benar dia akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan lain sebagainya di antara ayat-ayat yang menunjukkan akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Ini semua ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang beliau sampaikan di sini adalah sebagian dari dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan akan adanya hari akhirat. Di samping Al-Quran, di sana ada dalil dari hadis Rasulullah SAW. Di samping itu juga ada dalil dari akal. Kita bisa memahami dengan akal bahwasanya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin apabila perbuatan-perbuatan manusia yang beraneka ragam, ada yang baik, ada yang buruk, yang sebagiannya belum mendapatkan balasan, itu dibiarkan begitu saja tanpa balasan. Maka akal menunjukkan bahwasanya harus ada, ya, kehidupan lain, di mana dalam kehidupan tersebut, yakni Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan kepada manusia atas perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, yakni kebaikan yang dilakukan dan keburukan yang dia lakukan. Nah, barangkali untuk sementara kita baca cukup sampai satu pertanyaan ini saja dahulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, pertemuan yang ke-67, untuk membaca ini penjelasan penulis tentang makna al-iman bil yaumil akhir. Apa yang dimaksud dengan iman bil yaumil akhir? Kita akhiri, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.